Jadi kali ini gue dan beberapa teman gue datang ke Machinima Fest berkesempatan untuk mengisi booth di dalam booth Indie Game Dev di Machinima Fest 2025. Cukup disayangkan gitu gue nggak bisa full tim ke sana karena dalam tanda kutip ya kita harus bagi tugas. Experience gue masang booth di Machinima Fest 2025 ini menurut gue cukup emotional roller coaster. Kenapa? Karena tentu saja yang pertama ini adalah sebuah event yang cukup nguras energi. Kalian sebagai pengunjung aja mungkin udah cukup lelah gitu ya karena panas, banyak orang gitu. Dan sedangkan ini gue ini diplotting untuk berada di satu ruang yang kinda tertutup gitu ya. Diberikan kesempatan untuk standby selama kurang lebih 12 jam. Dari jam 10 sampai jam 10. Ya walaupun itu sebenarnya dikembalikan lagi ke tiap-tiap developer gitu mau berapa lama di situ. Hari pertama gue di Machinima Fest menurut gue cukup bikin gue agak sedikit tertekan. Kenapa? Karena gue mendapati pengunjung yang datang ke Hoop Studio itu cukup sedikit. Bahkan bisa dihitung jari. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 6 orang doang ya, secara dari jam 10 sampai jam 6 waktu itu. Tapi kemudian gue mikir kayak, ya memang hari Jumat ini adalah hari yang paling sepi di Machinima Fest. Bahkan seingat gue pun harga tiketnya yang paling murah. Karena of course ya hari Jumat adalah hari dimana orang-orang tuh masih kerja, kuliah, sekolah gitu. Sehingga menurut gue ya cukup konyol juga gitu untuk gue berpikir kayak, there is something wrong gitu ketika pengunjungnya cukup sedikit gitu. Tapi ya jadi ya di hari pertama itu gue lebih banyak memanfaatkan hari itu untuk bisa ngobrol dan bertukar insight gitu dengan Huaye Studio gitu. Well, technically speaking beliau adalah solo ya, jadi ya gue manggilnya Mas Huaye aja lah ya. Tapi intinya sebenarnya technically Hoop itu udah pernah ketemu dan interaksi sama Huaye. Cuman gue personally ini baru pertama kali karena ketika Hoop dan Huaye ketemu pertama kali, gue nggak ada di situ gara-gara faktor kesehatan. Gue lupa ya ketemu sama orang-orang ini di hari keberapa. Tapi kalau nggak salah ingat mungkin di hari 1 ya, hari 1 atau hari 2 gitu. Cuman intinya walaupun sepi, gue ketemu beberapa orang yang sangat-sangat appreciate game yang kami bawa gitu. Salah satunya adalah Mas Gustavi apa Mas Gustav, sorry, mungkin boleh dikorek kalau misalnya cara nyebutnya salah. Cuman gue bisa ingat adalah orang pertama harusnya ya yang well appreciate. Bahkan ada di fase ketika dia pengen banget untuk ngebeli barang yang harusnya gratis gitu. Dan gue bisa bilang di Machinima ini dia adalah salah satu yang memberikan value dengan caranya sendiri yang cukup besar gitu, jauh melampaui ekspektasi kami gitu. Dan gue pengen personally bilang ya terima kasih gitu, dan gue cukup terharu gitu. Bahkan dia juga nge-approach salah satu content creator yang sebenarnya gue juga ngikutin gitu ya, tapi gue nggak begitu tahu kalau misalnya ternyata dia pengen datang ke Machinima Fest juga gitu. Cuman yang pasti dia si content creator ini adalah orang yang main game Balatro gitu, which is audiens Balatro itu adalah audiens yang dalam tanda kutip kami incar juga. Cuma itu bakal gue ceritain nanti ya. Nah selain Mas Gustav ada juga beberapa orang lain ya yang cukup mengulik game kami. Gue nggak tahu ya, gue takut ada yang kelewatan atau gimana. Cuman kalau nggak salah ada yang namanya Bang Sena Aji sama Bang Raffi yang gue lupa ya, tapi harusnya mungkin di hari pertama ya. Tapi kalau misalnya salah berarti dia di hari kedua harusnya. Dan ya mereka yang ngulik game kami itu bener-bener bikin gue cukup terharu lah gitu. Ya gue bisa bilang hari pertama itu berlangsung cukup cepat, cukup singkat. Berbeda dengan hari kedua gitu. Hari kedua di jam-jam pertama itu masih kerasa cukup sepi, cukup berhasil bikin gue kinda down. Tapi menjelang sore ke malam ternyata cukup banyak yang datang, dan gue bisa bilang gue lihat tuh retensi per jam ya orang yang datang ke booth Hoop itu cukup konsisten gitu. Dan gue ketemu beberapa orang lainnya, contohnya kayak Mas Raffi, Mas Surya, Mas Hazel, yang Mas Hazel kalau nggak salah dia juga adalah game dev ya. Dan ada, gue nggak tahu nih dia pertama kali datang di hari kedua apa ketiga. Cuman kalau nggak salah dia datang di hari kedua, yaitu Mas Bani. Dia bilang
dia ngulik juga of course, dan dia bilang dia bakal ngajak temennya gitu. Dan surprisingly hari kedua, hari ketiga dia beneran ngajak temen-temennya, dan itu cukup banyak. Dan di hari kedua ini gue sih percaya tuan rumah dari acara ini cukup humble ya, sehingga ya dia keliling-keliling ke setiap booth, termasuk booth indie game dev, sehingga ya bisa gue bilang Bang Windah juga datang untuk ngelirik booth-nya Hoop Studio gitu. Jadi ya ngobrol-ngobrol sedikit, dan ya, menurut gue adalah sebuah kebanggaan sih untuk ketemu langsung buat gue ya, dan sedikit bercakap-cakap dengan Bang Windah gitu. Dan ya FYI dikit, salah satu game hoop yang lahir dari kompetisi, game yang sebenarnya non-profit, yaitu 5 Days of Diarrhea, game parodinya FNAF, itu juga pernah dimainin sama beliau gitu. Ini lebih dari 5. Boker 345 hari. Nah, dan di hari kedua ini juga ketika kita harus nyari konsumsi buat makan siang dan semacamnya, somehow gue sama teman gue menyempatkan diri untuk nyoba dalam tanda kutip ya. Coba datang ke booth-nya Mitty gitu. Ya Mitya Barford, karena ternyata dia di situ kayak buka booth merch, dan yang bersangkutannya hadir langsung gitu untuk membagikan tanda tangan gitu, dan ya tipis-tipis meet and greet gitu. Dan ini agak melenceng dari tugas kami yang seharusnya berada di booth itu gitu. Tapi ya kita juga tetap elaborate gitu. Cuman intinya kita coba datang ke situ untuk beli some merch dan juga ngasih kartunya kami gitu. Gua ngasih properti game hoop ya, which is adalah ini kartu pusaka, dan di belakangnya itu ada Instagram, dan ya kartu inilah yang gua kasih ke committee gitu, sembari minta tanda tangannya gitu. Sekali mendayung 2-3 pulau telang tuh. Dan di hari pertama itu gue sama temen gue bagi dua lah. Intinya dia pengen mousepad, gue pengen figurnya. Figurnya nggak bisa dibeli dan hanya bisa didapatkan ketika beli mousepad gitu, sehingga gue ya oke deh kita kayaknya bagi dua gitu. Walaupun later figur ini cukup tricky ya. Kenapa? Karena tanda tangannya itu rusak ketika gue bawa-bawa, jadi dia tuh kayak susah banget kering gitu ya. Bahkan ini ketika gue bawa dari Jakarta balik ke Bandung itu, sampai gue dalamnya tuh gue ganjel sana sini gitu ya. Dan cukup sedih sih, sampai kotaknya agak rusak gitu. Cuman intinya sampai kayak gini. Coba ya gue no. Ya beginilah intinya yang paling bisa gue selamatkan dari figur dan tanda tangannya. Ya, jadi ini figurnya tuh. Jadi ini figurnya, dan di belakangnya itu ada tanda tangannya. Nah, cuman sayang banget tanda tangannya tuh, tanda tangan committee di sini rusak. Coba belepotan jadinya gara-gara apa? Gara-gara kegesek-gesek gitu. Mang Ganding kan udahnya malamnya konser tensi tuh. Jadinya kena deh kayak gini. Cuman ya gitu, intinya poinnya gue sempat approach juga gitu ya ke beliau untuk kayak aku tuh dari game dev loh, kayak nih kartu dari game kami, siapa tahu kalau sempet ya kunjungin booth kami deh gitu. Itu upaya pertama gua untuk dalam tanda kutip approach orang untuk bisa nyobain gamenya Hoop gitu ya. Sebenarnya gua ada ngeliat beberapa orang, kayak salah satunya Bang Kevin di boothnya di Tenjin, dan gue bisa bilang kalau untuk ke Bang Kevin gue benar-benar sangat-sangat malu-malu, dan gue takut aja gitu untuk kayak approach dan dalam tanda kutip promosi gitu ke dia. Cuma intinya kalau Bang Kevin Anggara gue cuman bisa ngeliat dari jauh gitu ya, kayak nggak berani approach. Tapi mata gue juga melihat banyak content creator lain. Cuman di hari kedua ini gue belum seberani itu gitu ya untuk nyoba ngedeketin. Termasuk salah satu itu content creator yang juga ngajak vote bar content creator lainnya. Gue cukup bukan nge-idolize ya, cukup kagum sama karya-karyanya, yaitu Bang Nunu Koe, yang kalau misalnya kalian familiar di Instagram tuh editing dan juga video-videonya tuh selalu outstanding lah gitu. Gue cuma ngeliat dia sekilas, tapi gue belum berani untuk ngajak dia gitu. Nah sebentar, gue takut ada yang miss nih. Nah cuman kayaknya gue bakal ceritain dulu. Tapi di hari kedua, di sore menjelang malamnya,
ketika gue mau nemenin temen gue untuk ngeliat sedikit konser Atensi, gue lewat lah di area bazarnya, dan gue nggak expect di situ gue ketemu sama dia adalah orang yang selalu gue nikmati konten-kontennya ketika gue memerlukan literasi dan juga topik-topik pembahasan mengenai peranimean ya. Of course tentu saja anak-anak Clean Sound Studio gitu. Jadi waktu itu tuh gue awalnya ngeliat ada Bang Eno Bening. Ya kalian tau lah kalau di event-event itu mereka pasti ada dalam tanda kutip nakama main. Bang Eno di situ lagi sibuk, dia bikin kayak mini seminar bareng sama beberapa, gue nggak tahu mau nyebut mereka singham apa enggak, tapi sama beberapa orang di bawah itu gitu ya. Gue ngeliat ada anak Clean Sound lainnya gitu, sehingga ya gue memutuskan untuk kayaknya gue coba ajak ngobrol yang lain aja deh gitu. Akhirnya gue ngobrol lah sama yang paling gue tontonin pertama, yaitu adalah Bang Akil alias Bang Admin Yami. Dan yang lagi kosong juga waktu itu tuh ada Bang Kuyup sama Bang Hasan. Ada juga Bang Dika di situ, yang which is Bang Dika gue juga nonton dari awal gitu waktu zaman dia masih jadi dokter QWERTY betulnya. Nah tapi sayangnya di situ Bang Dika tuh masih ngobrol lah, dan ya gue berusaha memberanikan diri tuh waktu itu untuk ngajak ngobrol. Rasa thrillnya itu cukup cukup satisfying lah kasarnya, untuk kayak lu ngelihat mereka yang hanya ada di internet, apalagi gue yang ada di Bandung dan bahkan sebelumnya gue itu domisili Lampung, akhirnya bisa ketemu langsung dan kasarnya dengan bangganya nge-present sebuah karya dalam tanda kutip yang gue sama temen-temen gue bikin gitu. Jadi gue nyamperin mereka dan gue nitip ke Bang Akil kalau nggak salah waktu itu tuh untuk bisa ngebagiin kartu-kartu gitu. Jadi gue juga ngasih kartu ini, kartu pusaka, yang which is sebenarnya dia punya 10 desain yang beda-beda yang gue bawa di event ini, dan 10-10-nya itu masing-masing satu gue kasih ke beliau gitu dengan harapan untuk dibagiin ke yang lain. Dan ya gue nge-approach menawarkan diri untuk kayak kalau sempat datang ke booth ya gitu, dan dia menerima kartu tersebut gitu. Jadi overall kalau untuk day 2 retensi cukup rame, cukup konsisten. Feedback yang kami kumpulin pun cukup terpenuhi sebenarnya, cukup konsisten. Dikunjungi oleh tuan rumah dan juga ketemu sama beberapa content creator dan beranikan gue untuk gue ajak ngobrol. Tapi ya kayak gitulah gitu. Nah menurut gue yang paling spesial adalah hari ketiga. Kenapa booth Hoop Studio itu udah nyampe di fase ngantri gitu. Sebenarnya bukan ngantri yang separah itu ya. Gue nggak berani dengan pede bilang kayak ngantri banget. Cuman kayaknya ya buat gue sendiri gitu ya, yang booth itu waktu itu di handling sekitar 4-5 orang, itu cukup dalam tanda kutip keteteran gitu ya. Dan itu adalah hal yang menurut gue sangat-sangat menarik gitu. Ya secara retensi quote and quote cukup konsisten. Tapi ketika menjelang sore itu mulai hektik. Jadi nggak sedikit lah orang-orang yang datang, dan beberapa yang udah diajakin sama Mas Bani tadi yang kata gue, itu sayangnya udah datang tapi nggak bisa nyoba. Ataupun ada yang nyoba tapi nunggu cukup lama. Dan ya gue cukup terharu juga ngeliatnya gitu, kayak nggak sedikit orang yang ngantri cukup lama untuk bisa nyoba gitu, dan gue cukup terima kasih lah untuk itu gitu. Nah di paginya gue pengen recap sedikit setelah gue dapet figur Mitty ini gitu ya, yang tanda tangannya rusak gara-gara faktor sulit kering dan juga kegesek-gesek. Gue akhirnya memutuskan kayaknya gue perlu tanda tangan lagi deh gitu. Sehingga ketika gue ngeliat katalog, ya kayaknya gue pengen beli acrylic standee-nya deh gitu untuk kayak ditandatanganin gitu. Akhirnya singkat cerita gue beli gitu, dan karena udah sedikit dan rasa malu ini ketika sudah sedikit mencair, ya kali ini gue coba minta foto bareng gitu. Dan ya tenang saja, fotonya cukup normal. Cuma intinya di hari kedua itu gue datang ke booth-nya Mitty lagi, dan ya siang itu cukup sibuk tapi ritmenya enak waktu itu tuh. Di hari ketiga ini gue juga ketemu sama anak-anak dari game dev lain, khususnya mereka yang bukan di booth itu tapi di booth-nya WCG gitu ya. Yaitu ada dari Tizen sama Bawang,
Yang mana Bawang itu sebenarnya udah pernah ketemu sama Hope, yaitu lewat lomba gemastik. Dan ya game yang dibawa di WCG kali ini ternyata memang game yang sama gitu, yang tentu saja udah lebih polish, dan kalau nggak salah dia dapat penghargaan di Busan apa kalau nggak salah gitu ya. Cuma intinya ya gue juga happy gitu mereka nyoba-nyoba game kita, bertukar insight, ngobrol-ngobrol gitu, dan gue pun memutuskan untuk kesana juga nyobain gamenya gitu. Karena kalau dari Tizen sendiri, gue selalu ngeliat gamenya di internet gitu ya, karena mereka punya kayak potential waifu. Cuma sayang gue belum sempet nyoba, dan mumpung di situ akhirnya gue kayak cobain gitu. Nah di perjalanannya gue sempet tuh sekilas ngeliat ada Bang Ray Restofauzi. Oh ternyata dia benar datang ke Motionime gitu. Cuma waktu itu somehow gue nggak berani lah untuk nge-approach dia karena waktu itu lagi ramean juga. Jam 12.30 sampai kepada ibu-ibu sekali lagi. Ya jadi gue cuma ngeliat sekilas dan yaudahlah lanjut aja dulu gitu. Dan ya kita nyoba-nyoba dan alhamdulillahnya Tizen dan juga Bawang juga menjual merchandise, dan gue adalah orang yang hunting merchandise sehingga ya gue memutuskan untuk membeli merchnya mereka. Nih gue of course thankfully banget ya untuk Tizen karena mereka mengerti banget apa yang mereka hadirkan ya. Jadi salah satu produk gratisnya of course adalah ini. Pertama posternya si Mio ya, posternya Mio. Terus ada juga stikernya yang juga gratis. Nih, dapat stiker gratis. Dan satu lagi ada gantungan kuncinya. Nah, gantungan kunci si Mio tidur gitu. Gue nanya ke mereka, yang mana nih yang paling populer, yang paling laku? Dan yang ternyata yang paling laku adalah ini. Dan selain itu, gue kan juga ke booth-nya Bawang, nyobain lagi gamenya Silent Trip yang udah lebih polish. Dan mereka juga ada merch-nya gitu ya. Quite simple, ada stiker sama gantungan kuncinya. Dan katanya sih gantungan kuncinya ini menggambarkan 2 karakter, dan gue cukup kaget sih ternyata di gamenya ada karakter dan karakternya beda gitu ya. Dan gue nggak tahu spoiler apa enggak, cuman intinya ada semacam penulisan storytelling yang kreatif gitu, yang menjadi alasan kenapa ada 2 karakter gitu di dalam game yang seperti ini gitu. Ya intinya itu. Nah karena udah ngomongin merchandise, speaking of merch, di day 3 ini juga gue kinda ngumpulin merch sebenarnya ya. Yang pertama ini, ini kalau nggak salah bukan hari 3 deh, hari kedua kalau nggak salah. Ya pokoknya antara hari kedua atau hari ketiga lah. Jadi karena gue kepanasan dan gue suka Oguri Cap dan Tamamo Cross, gue datang ke booth My Hobby Town untuk beli ini. Walaupun banyak yang gratis kayak dari Waye nyediain gratis, atau booth-nya Kyo juga ada yang gratis, tapi gue memutuskan untuk beli yang ini. Dan gue juga ngelihat ada booth-nya Pixelo. Pixelo itu adalah booth artis pixel yang sering lewat di Instagram gue, cuman nggak pernah gue action kan gitu ya, nggak pernah gue pencet atau semacamnya. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk ngelihat dan beli deh. Ada beberapa yang gue beli, nggak beberapa sih, cuman 2. Yaitu ganci pixelnya si Kobo, ya, sama kelihatan nggak sih? Ini gantungan kuncinya si Kobo, sama gantungan kuncinya si Miku. Ya pokoknya day 2 ke 3 ini gue cukup banyak ini ternyata. Somehow collecting some merchandise gitu, walaupun bukan yang heboh-heboh banget. Di hari ke-1 gue juga sempat nyari-nyari merch-nya, dan merch yang gue cari itu langsung merch official dari eventnya. Karena jujur gue sangat suka sama desain maskotnya ya. Kenapa? Karena dia satu twin tail dan ceria, dan gue cukup suka ya. Ya mirip-mirip kayak kenapa gue suka Hatsune Miku lah. Sama dia juga ornamennya sangat-sangat Indonesia. Ditambah lagi kan game yang Hoop hadirin juga ada bobo Indonesianya gitu. Jadi ada vibes pop culture yang pekat dipadukan dengan Indonesia yang enak banget gitu. Sebenarnya ini gimmick ya, sebenarnya dia udah nggak diplastikin
Karena gue ketika beli langsung gue buka dan langsung gue pakai ya di tas sebagai bentuk pride terhadap event ini gitu ya. Nih, gue cukup suka sama maskotnya. Jadi ini ya merch-nya Machinima XWCG. Cuman sedih sih ini karena dipakai dan bentuk production-nya kayak gini. Jadi bagian sini nih, gue nggak tahu kelihatan apa enggak. Ini agak ngeletek gitu. Dan dari keliling-keliling ini gue juga dapat beberapa kartu nama dan I'm really appreciate ketika kartu nama ini bisa merangkap merch juga ya. Sebenarnya 2 di antaranya itu nggak benar-benar bisa dibilang sebagai merch ya. 2 ini adalah benar-benar kartu nama. Yang pertama adalah kartu namanya dari Clean Sound sama dari Mas Wafi IGGI. Kemarin sih dia ada di situ sebagai bagian dari Agate ya sebenarnya. Nah, abis itu ada yang kerasa bisa jadi merch banget nih, postcard lah gitu. Ini yang pertama adalah dari Tizen ya. Kalian sangat-sangat dapat meningkatkan potensi dari si Mio nih. Nih, depannya kayak gini, lucu banget. Bahkan belakangnya pun juga nggak kalah lucu. Apalagi ini justru bagian belakangnya jauh lebih lucu nih. Dia kayak music player gitu, cukup kreatif ya. Abis itu dari bootnya Miti gue juga dapat kartu nama. Sebenarnya ini mungkin dari depan kelihatan kayak postcard ya, tapi begitu lihat ke belakang ada kontaknya gitu. Ya sebenarnya kontaknya kontak ini sih, social media yang bisa kalian temuin di internet sebenarnya gitu. Tapi gue benar-benar suka sama art depannya ya. Abis itu ada dari Bawang. Sebenarnya kalau belakangnya ini benar-benar nomor ya. Dan kayaknya gue gak akan nunjukin bagian belakangnya sih. Nah, ini kayak gini. Sama yang terakhir ada ini juga. Nah, ini kurang merchable gimana coba. Bagian depannya ini adalah art-art yang gue gambar dengan sangat-sangat dedikasi gitu. Walaupun sayang belakangnya masih link IG, bukan wishlist tim. Makanya doakan saja. Nah, singkatnya setelah keliling-keliling networking, dapat merch ini. Singkatnya ketika gue lagi menajamkan mata gue, tepat di samping booth indie game itu ada booth minuman. Dan di booth minuman itu ada seseorang yang datang. Dan ternyata orang itu adalah orang yang tadi gue sempat lihat sekilas gitu dari jauh, yaitu adalah Bang Ray Restu Fauzi atau Ray buat trailer. 1, tadi Gustaf udah bilang dia bakal approach, dan 2, orangnya depan mata, dan 3, gue ngefans sama dia gitu. Walaupun gue nggak tahu dia nyaman punya fans apa enggak. Cuman intinya ya akhirnya gue cukup nekat untuk coba approach gitu ya. Dan kali ini bukan cuman gue, ada juga yang nge-approach, yaitu si Sania dari game Need for Speed. Game yang cukup populer juga, yang balapan tapi dia pakai kursi. Nah, ketika gue nge-approach si Bang Ray ini, ternyata dia udah duluan. Habis itu ya gue sambil motretin mereka berdua lah karena mereka pengen foto bareng. Dan sayangnya gue malah lupa untuk ngajak foto bareng, dan gue langsung kayak ngasih salah satu kartu pusaka gue juga gitu. Karena waktu itu gue mikirnya ada kemungkinan dia juga sibuk atau gimana gitu. Jadi surprisingly dia yang kala itu bersama dengan Bang Nawi juga, itu singkat cerita berhasil masuk gitu ke dalam booth indie game dan nyoba beberapa game. Kayak tadi game Need for Speed sempat dia coba. Dan dari situ dia langsung ke booth-nya gue, alhamdulillah, thank you banget gitu. Tapi sayangnya, yang di sini gue cukup campur aduk nih. Di satu sisi gue ngerasa sayangnya, tapi kayak keren juga gitu, kayak wow ternyata bisa rame gitu. Tapi ya ramenya itu menyebabkan Bang Ray sama Bang Nawi nggak sempat untuk nyoba game itu gitu. Akhirnya kita cuman bercakap-cakap dikit, gue ngejelasin gamenya, dan ya gue ngasih beberapa hal lainnya gitu ya. Dan alhamdulillah malamnya di jam 12 itu langsung dia streaming dan sempat terbahas juga tuh. Jadi ya gue cukup appreciate dan kinda terharu lah gitu. Bisa dinotis sama orang yang biasa cuman gue lihat di internet gitu. Dan bahkan kenapa bisa dinotis pun itu di-encourage oleh orang yang ngasih support lebih gitu ke Hoop Studio. Gue cukup terharu gitu sama momen itu gitu. Nah, masuk ke filler lagi. Di sela-sela momen Bang Ray akan datang, ini cukup hektik nih.
Kan gue cukup excited lah ketika tahu Bang Ray kayaknya bakal beneran datengin bootnya nih gitu. Gue masuk sambil nenteng sambil nenteng merch lainnya dari bootnya Miti gitu ya. Terjadi satu tragedi kecil gitu. Bahwasanya temen gue nggak sengaja mematahkan si akriliknya ini gitu. Ya jadi yang merch yang gue beli adalah akrilik, nggak sengaja patah, berisikan tanda tangan dan juga tulisan dia yang menuliskan nama gue gitu. Gue bingung itu nyernanya gimana, cuman singkat cerita temen gue dengan baiknya berinisiatif untuk deh gue ganti. Akhirnya dia balik lagi ke bootnya si Miti gitu, dan singkatnya mendapatkan yang baru gitu sebagai ganti gitu. Dan walaupun pada akhirnya yang patah itu gue coba perbaikin sebagus mungkin yang gue bisa untuk bisa ujung-ujungnya ya dipakai sama dia gitu. Dan ya inilah dia si Duar kayak gini. Tuh ada tanda tangan Mitinya. Ini kinda belepotan juga sih, cuman ini jauh lebih besar dan jauh lebih terlihat gitu dibandingin sama yang figur gitu. Dan gue cukup suka, dan bukan cukup suka sih, gue suka banget sama artnya gitu. Kayaknya gue bakal langsung buka deh sekarang. Ini satu hal yang gue sayangkan juga sih, yang gue sesalkan lah gitu. Ketika itu gue juga ngelihat di samping bootnya Miti ada seseorang. Dan ya orang itu adalah Jason Son MV ya, manusia anomali ya, dimana dia di situ gue lihat dia, gue nggak tahu apa yang dia lakukan. Pokoknya waktu itu dia buka celana yang later gue tahu dia cosplay jadi Mitya Prot. Dan ya itu penyesalan gue juga kenapa gue nggak coba approach beliau gitu waktu itu, padahal depan mata ya. Tapi ya di satu sisi gue nggak tahu nih dia orang yang main balatro, rock like dan semacam kayak gitu apa enggak gitu. Nah cuma singkatnya ketika temen gue balik lagi ke bootnya Miti, gue nggak tahu percakapannya kayak gimana, cuman intinya katanya mah Kak Miti bakal mengusahakan datang gitu, dan sayangnya mereka baru bisa selesai itu di 7:30. Nah kalau kalian ngelihat Instagramnya sekitar jam 7 itu mereka itu nutup lelang, mereka ada ngadain lelang, jadi kayak boot standy yang besar itu dilelang dan ditutup di jam 7 gitu. Dan kayaknya sih 7:30 mereka belum tentu sudah siap gitu, dan ya gue yakin mereka buka booth jual merch ya sehektik itu gitu. Dan ya bisa dibilang chance-nya benar-benar 50-50 lah untuk dia bisa datang apa enggak gitu. Nah intinya singkatnya hari ketiga itu ya berakhir dengan booth ditutup di jam 8 tepat ya. Salah satu jam yang paling malam. Dan fun fact dikit, ya sampai tutup itu selalu ada orang yang nyoba main. Gue bener-bener seneng banget. Dan ya akhirnya booth ditutup, gue bisa bilang feedback yang gue dan teman-teman gue harapkan itu bisa dikumpulkan, dan harapannya feedback itu bisa membuat Hope Studio bisa meng-approve game ini jauh lebih baik lagi gitu. Dan ya momen ditutupnya laptop gue di jam 8 malam itu jadi momen terakhir Hope Studio berada di Motion Imo Fest 2025. Jadi dengan gua tutup layar laptop terakhir di layar 2, maka kita nyatakan Hope Studio di Motion Imo 2025 sudah tutup booth ya. Oke. 2. Thank you. Dia tolong cabutin pintar. Udah gitu dong sih. Ya harapannya next year atau kesempatan lain, walaupun gue nggak tahu Motion Imo bakal masih ada apa enggak. Cuman intinya next year harapannya kali ini gue bisa full team bareng sama teman-teman gue, bisa merasakan euforia dan roller coaster emotionnya gitu ya. Jujur gue sendiri, gue ngerasa kalau misalnya gue sendirian atau minimal berdua lah sama temen gue datang ke event itu gitu ya, sebagai orang biasa tanpa membawa sesuatu, mungkin itu nggak akan se-happy itu gitu. Ketika gue ketemu sama orang-orang yang gue kenal, konten kreator yang selalu gue ikutin, gue nggak akan seneng itu gitu ketika gue berhasil ngobrol sama mereka gitu tanpa adanya hal yang gue
present gitu ke mereka. Dan bahkan ketika gue kenal sama teman-teman baru pun, kayak yang tadi gue sebutin, kayak Mas Bani, Mas Gustav, habis itu yang udah main-main kayak Mas Aji, Mas Hazel, bisa ketemu mereka mungkin gak akan se-happy itu gitu ketika gue ngobrolnya itu cuman sebagai sesama penikmat dan bukan orang yang mempresent sesuatu gitu. Oh iya, ini gue, sayang banget kelupaan. Padahal ini salah satu yang cukup menarik juga gitu ya. Selain Bang Ray dan yang di video ini udah gue jelasin yaitu Bang Akil yang katanya juga main Balatro. Orang yang pengen gue ajak ngobrol tapi gak kesampaian sampai detik-detik terakhir, akhirnya momen ketika gue udah siap tinggal pulang, akhirnya berhasil gue ajak ngobrol gitu. Akhirnya somehow setelah gue nutup laptop, setelah gue bongkar-bongkar boot dan memutuskan beranjak pulang, gue sama teman-teman gue memutuskan untuk kayak, oke, kita muter untuk terakhir kali, kita muter gitu sekali. Dan ketika benar-benar udah mau keluar gitu ya, ke arah motion land, ke arah pintu keluar, gue papasan sama Bang Eno Bening gitu. Dan gue sebenarnya kayaknya gak enak karena kayaknya dia jalan tuh agak buru-buru. Karena kan masih ada anak sama main tuh sampai jam segitu waktu itu di hari ketiga ini. Somehow gue refleks untuk manggil kayak Bang Eno gitu. Dan gue melakukan hal yang sama ke Bang Akil gitu, kayak gue memperkenalkan diri dan gue ngasih salah satu kartu gitu ke dia gitu. Ya walaupun udah tidak mungkin dia nyoba ke boot karena bootnya udah dibongkar, ya harapannya dengan sepucuk kartu itu dia bisa ingat gitu. Dan ya gue kinda menjelaskan dikit lah, intinya gue bikin game Balatro tapi congklak, dan ya harapannya itu bisa dia inget sih walaupun momen itu benar-benar sejenak gitu. Dan di situ gue sempet tuh kayak, oke, Bang, foto bareng ya gitu ya. Dan of course gue orang yang tidak terbiasa selfie, hasil fotonya jelek, dan bahkan waktu itu HP gue panas jadi agak nge-lag gitu. Dan ya dapat fotonya, cuman gue merem. Dan ya itulah, itu menjadi penutup sederhana yang manis dari perjalanan gua yang ikut membawa Hoop Studio ke Motion Limo Fest 2025. Sekali lagi, harapannya gue pengen full team sih kesana untuk merasakan serunya. Walaupun kayaknya bakal lebih hektik nih kalau full team. Yaudah, gitu aja sih. Dan ya, makasih banget kalau misalkan udah nonton sampai detik ini. Video rekamannya sih sudah sampai 43 menit ya. Harusnya habis itu gue langsung ke kampus. Semoga tidak terlambat dan gak kena marah teman-teman gue. Tapi intinya kayak gitu. Dan sebagai penutup dari video After Story Motion Limo Fest 2025 ini, gue bakal nampilin video teaser yang gue present ke panitia, yaitu video teaser dari game Hoop Studio yang dipajang di Motion Limo Festival 2025, yaitu Congklak Project Mission Ancala.